Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Fikih Kontemporer tentang reaktualisasi fikih jinayah kontemporer. Di sini saya Melani Agusni, NIM 1830401083 akan menjelaskan tentang pengertian fikih jinayah dan dasar hukum fikih jinayah. Yang pertama yaitu pengertian fikih jinayah. Fikih jinayah berasal dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Fikih berarti ilmu tentang hukum syarak praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Jinayah menurut Imam Abdul Qadir Al-Audah adalah sesuatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik itu perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Jadi, fikih jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci. Poin B yaitu dasar hukum fikih jinayah. Yang pertama itu dasar hukum fikih jinayah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan. Selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92 yaitu tentang pidana pembunuhan. Selanjutnya yaitu tentang hukum pidana zina, itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 25. Yang selanjutnya itu dasar hukum fikih jinayah dalam hadis, itu ada salah satu hadis yang artinya perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia oleh Allah adalah kasus pembunuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian C, yaitu pandangan dan juga tinjauan hukum tentang bom bunuh diri sebagai bentuk ijtihad. Ijtihad itu adalah suatu tindakan atau suatu upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan segenap pemikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Orang-orang yang melakukan ijtihad ini disebut sebagai mujahid. Untuk bom sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bombos, yang artinya ledakan. Nah, sedangkan menurut bahasa Indonesia, bom itu adalah suatu senjata peledak atau peluru besar yang bisa meledak. Bunuh diri itu adalah suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan atau mengakhiri satu nyawa dan tanpa bantuan dari orang lain. Nah, jika ditarik kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa bom bunuh diri adalah suatu tindakan atau suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan bahan peledak pada tubuhnya atau pada hal lain dengan tujuan untuk mendapatkan ambisinya. Menurut pandangan ulama sendiri, bom bunuh diri itu ada dua. Yang pertama dibolehkan, yang kedua itu dilarang. Yang memperbolehkan itu adalah salah satunya Yusuf Al-Qaradawi, yaitu ulama besar dari Qatar. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu adalah sebagai bentuk jihad di jalan Allah yang paling agung dan yang paling mulia. Hal tersebut dapat ditarik contoh yaitu pada orang-orang atau pemuda-pemudi Palestina yang melakukan bom bunuh diri di depan tentara Israel untuk menggetarkan tentara Israel. Yang kedua itu adalah pandangan ulama yang tidak memperbolehkan bom bunuh diri. Hal tersebut karena bom bunuh diri itu adalah salah satu hal tindakan yang dilarang dalam Islam, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan yang kedua, bunuh diri itu adalah salah satu tindakan yang tercela karena termasuk salah satu tindakan perusakan. Dan membunuh diri itu adalah sesuatu hal tindakan pembunuh atau menghilangkan nyawa, di mana nyawa seseorang itu adalah dilindungi. Nah, untuk kasus bom bunuh diri sendiri itu terdapat pada dapat kita lihat contoh, itu terjadi pada tanggal 13 Mei 2018, yaitu terjadi 3 ledakan bom sekaligus di 3 gereja di Surabaya pada pukul 6.30 sampai dengan jam 7.54, di mana dengan memakan korban 10 orang meninggal dan 41 orang yang luka-luka.
Maka dapat disimpulkan bahwa bom bunuh diri itu adalah sesuatu hal yang tercela dan agama manapun tidak memperbolehkan untuk melakukan tindakan bom bunuh diri. Selanjutnya yaitu bagian D, tentang pandangan dan juga tinjauan hukum tentang reaktualisasi had dan juga rajam. Dalam hukum pidana Islam atau jinayah, hudud itu adalah suatu tindakan atau suatu hukum yang bersifat absolut atau mutlak, di mana hukum hudud itu adalah contohnya seperti orang yang mencuri akan dipotong tangannya, orang yang berzina akan dihukum rajam, dan juga qisas. Nah, untuk hukum rajam sendiri itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 2. Ada dua pandangan ulama tentang hukum rajam ini. Yang pertama itu ulama yang memperbolehkan, di mana mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berzina itu adalah mereka melakukan satu tindakan yang tercela, dan di dalam Al-Quran ada perintah untuk menghukum rajam orang-orang yang berbuat zina tersebut. Maka mereka memperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum rajam tersebut. Dan yang kedua adalah para ulama yang tidak memperbolehkan hukum rajam. Mereka mengatakan bahwa hukum rajam itu adalah sesuatu tindakan yang keji, di mana hukum rajam itu akan berakhir pada kematian. Akan hukum rajam itu adalah tindakan melempari seseorang dengan batu sampai beliau meninggal. Nah, maka hukum rajam itu termasuk salah satu tindakan pembunuhan. Dan itu adalah membunuh itu adalah sesuatu hal yang dilarang di dalam Al-Quran. Maka itu beliau atau para ulama tersebut melarang untuk hukum rajam. Dan selain itu di dalam HAM juga hukum rajam itu adalah termasuk salah satu tindakan yang keji dan melanggar hak asasi manusia. Baiklah, sekian. Selanjutnya bagian E, pandangan atau tinjauan hukum Islam tentang reaktualisasi had atau rajam seperti zina, liwat, dan sebagainya. Hukum rajam diakui keabsahannya dalam fikih Islam. Demikian pula bagi kalangan jumhur ulama dan fuqaha meyakinkan kesahihan hukum rajam. Hal ini didasarkan kepada prosesi yang pernah berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana ia pernah menghukum sahabatnya, seperti halnya dalam kasus zina Ma'is dan Hamidiyah, di mana hadis tersebut diriwayatkan secara mutawatir dan terdapat dalam dua kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu pula halnya telah menjadi konsensus atau ijma di kalangan sahabat akan kebenaran dan keharusan penghukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah. Hanya saja manakala hukuman rajam itu maupun hukuman jinayat lainnya hendak dilegislasikan ke dalam suatu aturan, meskipun dipertimbangkan pula teknis penerapan dan pemberlakuannya serta mempertimbangkan juga ketiga aspek perumusan dalam penegakan usaha. Bagian terakhir, E, manfaat dan hikmah hukum jinayah. Manfaat yang kita bisa dapat dalam mempelajari hukum jinayah yaitu yang pertama, menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku pembunuhan atas sesama, sendiri, ataupun sebagainya. Yang kedua, menjaga keamanan marwah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduh-menuduh. Yang ketiga, menjaga keamanan makruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian. Yang keempat, berhubungan dengan keamanan negara dan penyelenggaraan keselamatan diri. Yang kelima, perkara yang berhubungan di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir di dalam negara Islam itu sendiri. Selain ada manfaat dari fikih jinayah, juga ada hikmah yang bisa kita ambil dalam mempelajari fikih jinayah ini, yaitu pemeliharaan jiwa, di mana di dalam hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan juga perlindungan untuk harta yang dimiliki seseorang, di mana ia berhak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindakan pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara batil seperti merampok, mencuri, ataupun merampas harta orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.